Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tercinta. Alhamdulillah wa syukurillah. Terima kasih sudah hadir kembali bersama Inspirasi Bu Nurul. Ketika kita berniat untuk berbuat baik, maka jangan batasi perbuatan baik itu hanya untuk orang-orang tertentu atau untuk yang kita suka atau kita senangi. Jangan terbatas karena background yang sama, latar belakang yang sama, atau dengan alasan-alasan tertentu. Tetapi berbuat baiklah dengan kita tanpa batasan, dengan siapapun, dimanapun, dan dengan background apapun. Ada yang karena perbedaan-perbedaan tertentu akhirnya menghalangi kita untuk kita berbuat baik. Nah, contoh yang paling bisa kita jadikan suri teladan terbaik adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah senantiasa berbuat baik kepada siapa saja, baik itu orang-orang yang sama-sama beriman maupun orang-orang yang di luar komunitas, misalkan orang-orang yang tidak mengikuti ajaran Rasulullah. Tetapi di sini perbuatan baik itu senantiasa beliau berikan kepada siapapun. Dikisahkan bahwa di sebuah pojok pasar Madinah itu ada seorang pengemis tua yang buta. Nah, setiap hari pengemis buta ini senantiasa mencela, menjelek-jelekan Rasulullah. Setiap ada orang yang mendekat kepadanya, dia senantiasa memberikan satu celah kepada Rasulullah. Jangan dekati Muhammad. Dia itu adalah seorang pembohong, dia itu adalah seorang tukang sihir, dia itu senantiasa mempengaruhi. Nah, jangan kamu dekat-dekat dengan yang namanya Muhammad, karena kalau kau dekat dengan Muhammad, kamu akan terpengaruh kepadanya. Rasulullah tahu hal tersebut. Dia tahu senantiasa dicela, diumpat, dijelek-jelekan. Tetapi apa yang diberikan Rasulullah kepadanya? Rasulullah setiap pagi datang kepada bapak tua tadi yang buta. Dia membawa makanan, kemudian disuapinya si buta ini tadi dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kelembutan. Sambil disuapi, si bapak tua ini terus mengumpat, terus menjelek-jelekan. Padahal yang dijelek-jelekan ada di hadapannya. Rasulullah tidak berkata sepatah kata pun. Dia tetap memberikan makanan kepada si buta ini tadi. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan ketika memberikan makanan dengan kurma. Nah, kurma ini tidak langsung diberikan begitu saja, tetapi kurma ini supaya lunak, supaya si bapak tua ini tadi mudah untuk menelan. Nah, ini diambil bijinya dulu, kemudian dilembutkan dengan tangan Rasulullah, baru disuapkan kepada si bapak tua ini tadi. Betapa rasa kasih sayang yang besar Rasulullah kepada orang yang sudah menjelek-jelekan kepadanya, yang sudah mengecam, sudah kalau mungkin orang biasa mungkin sudah tidak tahan dan mungkin memang kelasnya jauh di atas kita. Nah, Rasulullah mengerjakan itu bertahun-tahun sampai kemudian Rasulullah wafat. Sepeninggal Rasulullah, sahabat beliau yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq datang kepada putrinya yaitu Aisyah yang juga istri Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sahabat Abu Bakar bertanya kepada anaknya, kepada Aisyah, wahai Aisyah, sunnah apa yang belum aku kerjakan? Apa yang Rasulullah kerjakan yang selama ini belum pernah aku kerjakan? Nah, Aisyah ini tahu bahwa ayahnya adalah senantiasa mengerjakan seluruh sunnah-sunnah Rasulullah, tapi ada satu memang yang belum dikerjakan oleh ayahnya. Wahai ayah, aku tahu engkau senantiasa mengikuti, senantiasa menjalankan seluruh sunnah-sunnah Rasulullah.
tetapi ada satu yang ayah belum lakukan. Oh ya, apakah itu? Sahabat Abu Bakar bertanya kepada putrinya. Nah, akhirnya Sayyidina Aisyah menceritakan bahwa setiap pagi Rasulullah itu senantiasa datang di pojok pasar Madinah. Nah, di situ Rasulullah menemui seorang bapak tua yang buta. Nah, diceritakan bagaimana setiap hari Rasulullah membawa makanan, membawa kurma. Nah, untuk itu dilakukan sampai Rasulullah wafat. Nah, akhirnya, baiklah anakku, aku akan meneruskan kebiasaan Rasulullah. Aku akan datang kepada bapak si tua tadi dan aku akan membawa makanan dan menyuapinya. Nah, akhirnya sahabat Abu Bakar datang kepada si bapak tua. Sebelum sampai dia memberikan makanan, dari mulut bapak tua tadi sudah mencerotos, menghina, menjelek-jelekan Rasulullah pun dengan kata-kata yang mungkin tidak pantas untuk kita dengarkan. Nah, sahabat Abu Bakar kemudian membuka makanannya, kemudian menyuapi. Tapi masih dapat satu suapan, langsung ditolak oleh bapak tua tadi. Kenapa? Siapa kau? Siapa kau? Engkau bukan orang yang biasa datang kepadaku. Nah, akhirnya sahabat Abu Bakar berkata kepada bapak tua tadi, aku memang bukan orang yang biasa datang kepadamu. Aku adalah sahabat, orang yang biasa menolongmu, menjagamu, membantumu setiap pagi. Nah, loh, di mana orang yang biasa datang menyuapiku setiap pagi? Tahukah engkau bapak tua bahwa orang yang selama ini sudah menyuapimu, sudah memberikan makanan kepadamu dengan penuh kelembutan dan kasih sayang, beliau sekarang sudah tiada. Kemudian siapakah dia? Bapak tua tadi bertanya kepada sahabat Abu Bakar. Dijawablah, tahukah engkau bapak tua, yang senantiasa engkau jelek-jelekan, yang senantiasa engkau hina, yang engkau katakan sebagai tukang sihir, yang senantiasa engkau katakan tukang penipu dan sebagainya, itu adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, terkejutlah betapa terperanjatnya bapak tua tadi mendengar bahwa orang yang selama ini membantunya, yang selama ini menolongnya, membantu untuk memberikan makanan dengan penuh kasih sayang dan kelembutan, dan itu juga yang senantiasa diberikan hinaan, kejelekan-kejelekan di hadapannya sendiri, tetapi Rasul tidak pernah membalas dan tidak pernah dengan satu patah kata pun untuk menanggapi apa-apa perkataan yang diberikan oleh bapak tua tadi. Maka akhirnya bapak tua tadi di hadapan sahabat Abu Bakar, dia bersyahadat masuk ke dalam agama Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Suri tauladan Rasulullah memang luar biasa. Kita mungkin masih jauh untuk bisa meniru segala sikap Rasulullah, tetapi setidaknya ini menginspirasi bagi kita semuanya untuk kita berbuat baik sekemampuan kita kepada siapapun, di manapun, walaupun dengan background latar belakang agama yang berbeda. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad.
wasallam.